Bang, kan di Depok juga banyak ormas-ormas muda gitu Bang. Mereka ikut peran serta nggak sih menjaga budaya Depok gitu? Kalau sekarang yang baru muncul di Depok itu namanya Koot, ya kelompok orang-orang Depok lah ya, orang-orang Depok untuk melestarikan tentang bahasa Depok. Ada bahasanya. Oh iya. Tentang tadi seni budaya di Depok ada. Di situ baik dari anak-anak muda maupun kalangan-kalangan tua yang memang mengerti paham betul tentang bagaimana seni budaya di Depok. Itu kan baru contoh satu Bang. Ada nggak Bang budaya yang udah tergerus oleh zaman Bang? Ya kalau yang tergerus oleh zaman adalah tentang bangunan jelas. Itu sangat jelas bangunan itu tergerus oleh zaman. Kayak situs Pondok Cina. Ah ya, kalau Kan- beberapa situs itu ya. Maksudnya dulu kan itu ada pemukiman Ya. Tionghoa yang Betul. sekarang Hilang. udah hilang ya, Ya. ketutup hotel, bangunan-bangunan lain. Itu benar tuh Bang? Ya, kan awalnya namanya Pondok Cina yang kita ketahui ya sebuah kelurahan di Beji di sepanjang Jalan Margonda itu karena adanya UI jadi lebih pembangunannya sangat pesat di situ. Hilanglah situs, bukan situs ya artinya bangunan-bangunan Iya, budaya yang ada di bangunan-budaya. sana. Mau nanya-nanya tentang sejarah kota Depok Bang. Iya. Ya Bang, kalau Iya, jadi gimana? kawasan Pondok Cina tuh gimana sih Bang? Dulu awal ceritanya Bang? Ya, kawasan Pondok Cina ini kawasan yang cukup tua karena dia berkait dengan ekonomi jalur rempah. Jalur rempah Ekonomi dulunya. jalur rempah aja ekonomi jalur rempah aja umurnya itu paling tidak sejak awal Masehi. Bahkan ada penemuan di kawasan Syria sana itu sudah 2.700 tahun sebelum Masehi itu sudah ada perhubungan begitu ya. Artinya ditemukannya cengkeh di dalam sebuah bejana begitu. Artinya cengkeh itu kan cuma ada di kawasan Nusantara begitu. Tapi paling kita mau sebut bahwa kawasan Pondok Cina ini terkait dengan ekonomi lama, ekonomi tua, yaitu ekonomi jalur rempah. Nah, waktu itu kerajaan Sunda sangat terkenal dengan ladanya dia. Oh dulu lada ya Bang? Nah, Cina ini mencari lada ya sampai masuk ke pedalaman. Ya, pedalaman mereka menggunakan jalur Ciliwung. Nah, dari jalur Ciliwung itu kemudian mereka menurunkan perahu mengangkut rempah lada yang terkenal itu dan mereka singgah. Nah, tempat persinggahannya itu salah satunya di Depok. Dan daerah persinggahan itu disebut sebagai Pondok Cina. Jadi ketika orang Belanda itu datang, tempat itu dibeli oleh orang Belanda dengan nama Pondok Cina. Artinya memang di situ ada satu rumah yang menandakan sebuah tempat orang-orang Cina yang terlibat bisnis jauh sebelum orang Eropa datang, bisnis rempah. Dan rumahnya sampai hari ini masih ada walaupun sayangnya masih ada peninggalan ya Bang? Dengan baik. Sekarang gimana Bang kebajuan perekonomian di Depok atau pembangunannya lah di Depok, perekonomian dan pembangunannya? Iya, karena saya juga termasuk sejarah dalam pembentukan Kota Depok di tahun 99 kan ketika terbentuk dan saya dan kami di 99 DPRD pertama kali. Jadi melihat perkembangan Depok sangat pesat sekali. Terutama ketika UI masuk ke Depok. Gitu. Ya, jadi ada otonomi daerah, ada UI, ada Gunadarma. Nah, itu membuat daya tarik tersendiri orang hijrah ke Depok. Dan kenyamanan di Depok itu karena memang industri sangat sedikit dibanding mungkin Tangerang atau Bekasi yang industrinya banyak. Di sini industrinya sangat sedikit dan mungkin udah hampir habis sekarang. Makanya untuk tempat tinggal, perumahan-perumahan banyak ada di sini. Dalam survei begitu bahwa orang ketika memilih tempat tinggal lebih nyaman di Depok ketimbang di Bekasi atau Tangerang. Bang di daerah Margonda tuh Bang kan banyak UMKM perekonomian tuh. Udah menumpuk banget, gimana Abang cara ngatasin salah satunya gimana tuh Bang? Ya dalam rencana jangka panjang Depok itu memang Depok dibuat sebagai kota jasa niaga yang ramah lingkungan dan religius. Nah kita kan nggak mau juga yang namanya perdagangan dan jasa atau niaga dan jasa itu hanya kelihatan mall-mallnya aja gitu. Kita berharap UMKM-nya besar juga. UMKM-nya besar, masyarakat yang terlibat banyak di situ. Ingin mengangkat masyarakat Depok terlibat dalam perkembangan perekonomian.
Bang? Ciliwung yang lewat kota Depok tuh sejuk ini Bang? Ya, sejuk tapi keindahannya mulai berkurang karena banyak sampah ya di sini. Tapi Bang, maksudnya masih bisa lebih bagus dibanding Kali Ciliwung di Jakarta. Masih bisa dijadiin wisata lah di sini Iya, menurut saya. betul. Karena memang di sini sudah ada beberapa anak-anak muda menggarapnya, baik untuk arum jeram, flying fox. Kayak ini kan udah ada flying fox nih. Nah, itu kan ada komunitas, tapi pemerintah dukung nggak Bang? Sementara sih mendukung, tapi memang belum maksimal ya. Ya, ke depan mudah-mudahan dinas pariwisatanya harus bisa lebih mendukung. Tapi dalam memanfaatkan Sungai Ciliwung ini memang pemerintah Depok nggak punya kuasa. Kenapa gitu? Karena sungai situ merupakan kewenangan pusat. Jadi ini di bawah BWWS Ciliwung Cisadane. Sejarahnya nih Kali Ciliwung Depok ini digunakan untuk apa sih? Sama masyarakat dulu gitu? Ya kalau baca sejarah sih memang sebagai alat transportasi membawa barang ya. Jadi efektif gitu ya. Apakah dia di sini banyak hutan bambu kan ya? Ya bambu nggak usah beli. Jadi untuk keperluan ke Jakarta tinggal dialirkan ke Sungai Ciliwung. Dikirim dari sini. Iya. Di zaman dulu transportasi Kali Ciliwung tuh hidup berarti Bang ya? Ya, Ciliwung itu sampai tahun 1990 itu paling nggak kita masih melihat bagaimana ekonomi yang paling terakhir yaitu pengangkutan bambu-bambu dari kawasan sekitar Bogor begitu itu turun sampai ke Manggarai itu dengan menggunakan semacam getek raksasa yang isinya bambu. Jadi kita bisa lihat itu ekonomi sungai yang hidup dalam bentuk bisnis bambu itu yang paling terakhir. Karena Depok kan dulu terkenal sebagai konservatorium bambu ya. Jadi aneka macam jenis bambu tuh tumbuh di Depok walaupun hari ini lebih gampang nyari kuntilanak daripada nyari bambu. Kuntilanak. Iya, Bang.